dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu yang di rumah juga. Shalom. Saya percaya damai sejahtera Allah yang melampaui akal kamilah hati dan pikiran saudara dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan kemerdekaan di dalam kasih kuasa Tuhan. Baiklah saudara yang dikasih diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan isi hati Tuhan, kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang saya percaya firman ini yang akan terus membaharui hati dan jiwa saudara. Firman ini akan memperbaiki setiap kelakuan saudara, datang menegur, datang menasehati saudara dan saya untuk saudara berjalan pada jalan kebenaran, saudara tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenarannya saudara. Untuk itu mari saudara langsung saja buka dan kita perjanjian baru, kita Matius pasal 11 saudara ya. Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 25 hingga ayat yang ke-30. Dengan iman saudara akan baca firman Tuhan, dengan hati yang terbuka saudara membaca firman Tuhan ini. Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 30. Baik yang di tempat ibadah maupun di rumah, ya, kita hormati hadirat Tuhan karena firman Tuhan ini adalah suara Tuhan ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Kita akan mendengarkan firman iman. Kita akan baca ajakan juru selamat dalam Hitungan ketiga 1, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan datang dan kita Matius 11 ayat 25 sampai 30. Ya, saya percaya kita semua akan diberkati lewat firman Tuhan ini, dan yang akan menjadi pokok saudara perenungan kita dari ayat yang ke-28 sampai 30. Saya percaya ada berkat yang baru yang kau dan saya akan terima pada hari ini. Dia katakan, ini judulnya ajakan juru selamat saudara ya. Kita tahu Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan juru selamat saudara dan saya. Setuju katakan amin ya. Tuhan Yesus adalah juru selamat saudara dan saya. Karena apa saudara? Ya, kita tahu saudara firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 bahwa firman Tuhan berkata, semua manusia telah berdosa. Ya tak firman Tuhan? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Haleluya. Semua orang telah berdosa saudara. Itu disebabkan apa saudara? Ya, awal dosa itu masuk, ya orang tahu saudara, lewat kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa saudara. Bagaimana Tuhan memerintahkan mereka untuk misi yang agung, yang mulia, untuk menyelamatkan umat manusia, tapi mereka gagal saudara. Ya, kegagalan mereka disebabkan oleh apa saudara? Haleluya. Karena saudara, manusia ini saudara ciptaan yang pertama ini, mereka salah mendengar. Nah, kegagalan mereka, kejatuhan mereka saudara di dalam dosa, sehingga mereka gagal untuk melanjutkan misi daripada Allah karena mereka salah mendengar. Mereka tidak lagi mendengar firman Allah, tapi mereka mendengarkan yang lain, ya, suara daripada ular. Haleluya. Nah saudara, sebagai saudara saya orang percaya, hati-hati juga dengan pendengaran saudara. Saudara bisa salah melangkah, bisa salah mengambil keputusan kita ketika kita mendengar yang bukan firman, ya. Jadi hati-hati. Kejatuhan manusia pertama adalah ketika mereka salah untuk menggunakan telinga mereka. Pendengaran mereka salah. Mereka mendengar yang salah dan mereka jatuh di dalam dosa dan gagal saudara. Ya, yang proyek keselamatan Tuhan Allah berikan kepada Adam dan Hawa itu gagal. Haleluya. Sehingga saudara dan saya yang orang tahu Adam itu adalah anak Allah, ya toh?
Kalau di Lukas, kalau tidak salah Lukas pasal 3:38, firman Tuhan berkata bahwa Adam itu anak Allah. Ya. Lukas 3 ayat 38. Ya, firman Tuhan berkata Lukas 3 ayat 38, itu ada silsilah keturunan di situ. Ya. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Adam itu anak Allah, saudara. Haleluya. Ya. Saya percaya dalam nama Yesus hati saudara terbuka dan saudara mengerti, saudara, akan karya keselamatan Tuhan yang luar biasa. Bahwa Adam adalah anak Allah. Tapi Adam sebagai anak Allah gagal dalam proyek karena dia jatuh dalam dosa, karena dia salah mengenal. Ya, sehingga saudara di dalam firman-Nya di dalam 1 Korintus 15 ayat 45, 1 Korintus 15 ayat 45, saudara, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ini kata manusia pertama Adam itu makhluk yang hidup. Itu ada di Kejadian kalau tidak salah, tentang penciptaan itu kalau tidak salah di Kejadian 3 kalau tidak salah. Kejadian pasal 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7 itu menyatakan bahwa Adam itu adalah makhluk hidup. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di sini firman Tuhan mencatat bahwa Adam anak Allah dan dia adalah makhluk hidup. Coba kembali ke 1 Korintus 15 ayat 45. Dia katakan manusia pertama Adam jadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang air menjadi roh yang menghidupkan. Jadi saudara, ini manusia pertama Adam, ini saudara dia gagal dengan proyek Allah. Betul? Dia gagal. Yang membawa misi daripada Allah untuk menyelamatkan manusia gagal. Dan ada Adam yang terakhir, yaitu siapa? Anak Allah Yesus Kristus. Dialah yang disebut Adam yang air menjadi roh yang menghidupkan. Dialah anak Allah Yesus Kristus namanya. Amin. Yesus Kristus namanya. Dia adalah Adam yang air. Makanya saudara dan saya yang masih memiliki roh Adam itu, yang disebut dengan roh nenek moyang, itu harus dibersihkan, saudara. Ya. Sehingga coba buka 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Firman Tuhan berkata, saudara, masih ada roh Adam, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudara dan saya yang masih memiliki roh Adam, nenek moyang, ya, yang orang sudah belajar beberapa minggu yang lalu tentang ragi yang lama, ya, kirbat yang tua, ya toh, kantong yang tua itu yang ada di Markus 7 ayat 21 itu, ya, dosa-dosa di dalam hati itu produk daripada Adam, ya. Itu semuanya dosa nenek moyang. Itu harus dibersihkan, saudara. Roh Adam itu harus ini. Itu tadi, bro. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, ya, keserakahan lagi ayat 22 di situ sampai 23, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, sampai 23. Sebab dari dalam iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini produk dari Adam, dari nenek moyang. Ini adalah akar-akar kejahatan yang saya selalu katakan. Dan ini harus dibersihkan di setiap hati saudara dan saya yang sudah memiliki roh yang menghidupkan, yaitu roh anak Allah.
Haleluya. Sehingga di Roma 8 ayat 14, kalau saudara sudah dibersihkan dengan roh Adam, roh nenek moyang, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Karena roh anak Allah ada kepada saudara dan saya. Bukan lagi roh anak Allah Adam, tapi roh anak Allah yaitu Yesus Kristus yang sudah memberi dirinya, ya, toh, memikul dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Dan saudara matikan dosa, menghidupkan kebenaran, bilur-bilurnya roh jiwa tubuh saudara disembuhkan. Jadi saudara mesti ingat, kita masih ada roh Adam, nenek moyang melipat kita ke kehidupan ini, ya. Karena dalam Matius 15 ayat 13, firman Tuhan berkata, tanaman yang bukan ditanam oleh Bapa di sorga harus jatuh sampai ke akar-akar, ya. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Itu roh Adam itu yang masih ada akar-akar kejahatan yang masih melekat dalam hati jiwa saudara harus dicabut, harus dibersihkan, ya, supaya benar-benar roh anak Allah itu masuk kepada saudara dan saya. Roh anak Allah, Roh Kudus itu tidak akan bekerja kepada hati yang masih ada roh Adam itu, roh nenek moyang, tidak akan bekerja. Makanya kalau saudara sudah dibersihkan hati saudara, ya, sudah bersihkan jiwa saudara, apa yang membersihkan hati dan jiwa saudara? Firman. Makanya kalau saudara sudah jadi orang percaya, sudah lahir baru, anak Allah sudah pada saudara, ya, benih ilahi itu sudah ada kepada saudara dan saya. Tapi saudara tidak mengaktifkan benih itu. Benih itu adalah, benih ilahi itu adalah Roh Kudus, ya. Orang buka itu benih itu bicara, coba buka Yohanes 12 ayat 24. Ini benih. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini yang disebut pengorbanan Kristus. Dia satu orang, ya toh. Yang disebut biji gandum, ya satu biji gandum saja, satu biji saja. Itu bicara, itu anak Allah Yesus Kristus. Kalau dia tidak mati, saudara, menebus dosa saudara dan saya, tidak melahirkan saudara dan saya, atau rasul-rasul pendahulu Torah, saudara, ya, tidak akan ada saudara dan saya. Dia harus mati, ya, sehingga menghasilkan saudara dan saya, pengikut-pengikutnya. Haleluya, saudara dan saya. Jadi mari saudara, Tuhan mau saudara dan saya ini benar-benar menyadari bahwa roh anak Allah ada kepada saya, ya, menguasai saya. Haleluya, ya. Sehingga saudara, tadi katakan biji itu saudara sudah mati, ya, dan menghasilkan, dia terjadi multiplikasi saudara, yaitu menghasilkan saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah itu, ya, yang sudah dibersihkan hatinya itu dari pencemaran dosa-dosa, akar-akar kejahatan dari dosa nenek moyang Adam itu sudah dibersihkan. Nah, benih ilahi itu, yaitu anak Allah, ada kepada saudara dan saya. Tapi benih itu sifatnya masih baik. Saudara dan saya ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk roh anak Allah, benih itu sifatnya masih baik, ya. Sehingga butuh dan perlu untuk kasih apa? Hidupkan. Haleluya. Ingat, waktu Yesus saudara, ya, dia saudara berumur 12 tahun, dia ada di mana saudara? Di rumah Tuhan, toh? Di rumah Tuhan, dia selalu di rumah Tuhan. Dia jadi ajar oleh terik petu imam-imam. 12 tahun, 13 sampai usia berapa saudara? 30 tahun baru dia pergi kemana? Sungai Yordan. Dia datang kepada Yohanes Pembaptis. Dan ketika saudara dia dibaptis, tapi sebelum dia dibaptis, dia ada di rumah Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Ya, dia belajar firman Tuhan, isi kehidupannya dengan firman Tuhan. Dan setelah saudara matang dengan kebenaran firman Tuhan, umur 30 tahun, dia datang kepada Yohanes di Sungai Yordan. Dan ketika Yohanes membaptis dia, keluarlah Yesus dari baptisan. Ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Dan tanda ada apa? Burung merpati, Roh Kudus turun atasnya. Ketika dia dipenuhi dengan roh, dipenuhi dengan firman,
Firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Saudara dan saya harus percaya bahwa Yesus itu telah menjadi manusia. Ada di 1 Yohanes itu kalau tidak salah saudara. 1 Yohanes, barang siapa yang tidak percaya Yesus telah menjadi manusia, dia adalah roh antikristus. Tapi siapa yang percaya dia adalah Yesus telah menjadi manusia, dia ada dalam kebenaran. 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang kedua. 1 Yohanes 4 ayat kedua. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ya. Yesus dengan firman Allah yang dia pelajari itu sudah menjadi manusia. Haleluya. Tangkap baik-baik. Ini satu rahasia yang luar biasa yang Tuhan mau bagikan pada saudara dan saya. Firman telah menjadi manusia. Dan ketika firman itu sudah menjadi manusia, maka Roh Kudus turun atasnya. Jadi kalau orang mengerti tentang penciptaan, coba Kejadian pasal 1 ayat 3 kalau tidak salah itu, atau ayat 2. Kejadian pasal 1 ayat 2 dan 3. Kejadian, ya, berfirmanlah Allah. Oke. Ini dulu sudah. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Jadi Roh Allah dan firman itu harus berjalan seiring. Tangkap dengan iman saudara. Ini rahasia luar biasa Tuhan pada saya mau bagikan pada saudara dan saya. Jadi Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Firman itu akan berkuasa kalau ada Roh Allah. Firman itu akan berkuasa kalau ada Roh Allah. Makanya sebagai orang percaya, ketika sudah menerima Roh anak Allah itu dalam kehidupan saudara dan saya, ya, pelihara dia dengan kasih makan dia dengan firman Tuhan setiap hari, pagi, sore, malam, kasih makan tuh Roh anak Allah. Kalau nyanda saudara kasih makan, dia nak bertumbuh. Benih ilahi itu tidak akan bertumbuh. Sehingga 10 tahun, 20 tahun nak bertobat, apakah masih bayi-bayi? Apakah masih cepat tersinggung, masih cepat emosi, tidak terkontrol DP emosi. Ini sebentar ada di keras. Tidak cepat tersinggung, cepat marah. Roh Adam masih melekat. Dia nak kasih lepas. Kalau Roh Adam masih ada, saudara, walaupun saudara sok baptis langsung terima tiket, jangan harap ke surga. Kalau kau masih mempertahankan saudara Roh Adam itu dalam hidup saudara, terlebih hati saudara. Benih ilahi yang Tuhan berikan kepada saudara saya itu mesti kasih bertumbuh. Bertumbuhnya dengan rajin baca firman. Kalau saudara rajin baca firman, hidupmu dipenuhi dengan firman Tuhan, maka Roh Allah akan penuhi saudara. Kayak pernah kita sudah bertobat lama, kayak pernah kepenuhan. Karena ini saudara, ada tek baca firman, cuma sekedar tidak mengerti. Karena masih belum dibersihkan Roh Adam dalam hati. Makanya saudara, kembali ke pembacaan orang firman. Saya sudah membawa saudara terbuka mata roh saudara. Kembali ke Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku, semua yang letih sudah berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan bilang, pikuklah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara mau ada ketenangan? Haleluya. Tuhan bilang belajar ketapat Tuhan. Dia lemah lembut, dia rendah hati. Terang buka saudara, Filipi 2. Ini belajar dari pribadi Yesus. Kalau Roh anak Allah sudah ada dan Torah isi dengan firman Tuhan, terus maka saudara, genaplah firman Tuhan minggu lalu, Torah akan jadi bangkitlah jadi terang. Torah siap jadi terang karena Torah akan diubah, dibarui ini.
Jadi seperti ini saudara, Filipi pasal 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 5 dan 6 dan 7. Orang baca sama-sama firman Tuhan. Saudara maaf, dari ayat 4. Filipi pasal 2 ayat yang keempat sampai ayat ke-7. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini arti dari Tuhan ajak saudara untuk mendapatkan kelegaan. Matius 11 ayat 28. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kamu mendapat ketenangan. Pertama Tuhan katakan, hendaklah, kalau saudara ada kerendahan hati, ayat 4 kan dinasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, kan itu judul yang kedua. Mulai ayat 4 dia katakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Orang harus mengikuti teladan Kristus anak Allah itu. Seorang harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dia tidak egois, ya? Dia tidak egois. Kalau dia egois, baik, dia tidak cacat celah. Haleluya. Nah, tapi dia berkorban. Yesaya 53, ya. Di situ firman Tuhan berkata apa saudara Yesaya? Dia berkata, tidak perlu tampilkan. Yesaya 53 di situ ayat 5 kalau nggak salah, dia bilang, dia tertikam oleh karena pemberontakan saudara dan saya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan saudara dan saya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditanggungkan olehnya, dan oleh bilur-bilurnya, ya, engkau dan saya jadi sembuh. Tanamkan dalam hati saudara bahwa di situ firman Tuhan berkata, karena pemberontakan saudara Yesus ditikam. Masih saudara berontak saudara kepada Tuhan, mungkin berontak secara mulut nyanda, tapi hati saudara sering berontak, bertobat saudara dan saya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan saudara dan saya. Dia diremuk, jadi hancur karena kejahatan saudara dan saya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Oh haleluya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya ditimpakan kepada Yesus di atas kayu salib. Dan bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuhkan saya. Sadarkan itu di hati saudara. Ingat salib pengorbanan Yesus. Supaya saudara tidak egois lagi. Tidak merasa karena kasih Kristus, kalau ada firman Tuhan bilang kasih itu tidak egois. Kata 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu tidak egois. Seorang ada hamba Tuhan bernubuat saudara. Tuhan berkata, kamu sudah lulus dengan tidak mementingkan diri sendiri. Saya dengar seorang hamba Tuhan saudara, ada propetik dari hamba Tuhan dari luar negeri. Saya saudara nonton, puji Tuhan, dia ada lulus berapa ujian saudara. Pertama, yang hamba Tuhan, dia lulus ujian dan dia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Lulus dari soal berkorban, lulus dari kerendahan hati. Dia Tuhan dah uji saudara, lewat bagaimana dia nak egois, dia tidak mementingkan diri sendiri dan keluarga. Dia lulus ujian, dia lulus kerendahan hati, dia lulus soal berkorban. Kita ada puji Tuhan luar biasa, lulus semua. Tuhan dah uji. Orang juga pengikut Yesus harus mengikuti ujian-ujian itu. Apa saudara sudah lulus? Haleluya. Ini saudara, janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Alias saudara, engkau dan saya sudah diselamatkan. Kerjakan keselamatan itu, berikan juga itu keselamatan kepada orang lain. Baru-baru ini orang saudara, puji Tuhan, ada jiwa yang Tuhan percayakan tempat ini. Itu sukacita itu melebihi emas dan perak saudara. Ada satu orang firman Tuhan yang bilang bertobat, maka bertepiklah malaikat surga. Haleluya. Tuhan ada belas kasihan kepada jiwa-jiwa di luar sana saudara. Itu yang Tuhan mau. Ya, jangan orang sudah saudara cuma berjuang, urus lampe, mau makan minum, cuma itu Tuhan mau. Bukan main. Itu bahasa dunia bilang miris.
Kotoran cuma 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, cuma datang deh orang pe keperluan orang pe diri sendiri, cuma kotoran. Tuhan bilang kapan nanti karena sudah berarti untuk orang lain? No, haleluya. Jawabannya sudah tahu kan? Tapi kalau Tuhan bilang, aduh DP hidup tidak mementingkan diri sendiri. Ini bukan cuma ditujukan kepada gembala sidang atau pemimpin gereja. Saudara dan saya sebagai hamba Tuhan punya tugas untuk tidak mementingkan. Jadilah berkat firman Tuhan yang isi surgawi. Matius berapa itu? Matius 28 ayat 19. Ya, ini saudara amanat agung Tuhan. Nah, dia katakan, anak itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, saya sudah berikan otoritas kuasa itu, saudara. Kan firman Tuhan bilang, bangsa-bangsa akan datang untuk mencari terang kepada saudara saya minggu lalu. Firman Tuhan bilang, so saatnya kemuliaan Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya. Tapi Tuhan bilang, so jadi serupa segambar dengan kita orang atau belum? Orang masih egois. Haleluya. Mari saudara, Tuhan memikirkan juga jiwa-jiwa di luar sana. Yang sesibuk orang saudara 1 hari, 1 kali 24 jam saudara. Mari saudara, orang adukan waktu. Yang pertama untuk Tuhan, utamakan saudara. Mulai dari pagi saudara, bangun saudara. Mari orang cari masuk aja, mau ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah beri nafas orang sampai saat ini. Tuhan kasih kekuatan kesehatan, bersyukur. Ya. Orang lain pasti ada butuhkan. Ya toh, orang ini saudara ini aneh ya, puji Tuhan. Orang banyak di rumah dong, so pasti di rumah. Orang tuh di rumah sakit yang sekarang ini lagi haleluya tuh COVID. Lo suka pulang cepat di rumah. Orang di rumah suka keluar. Ya, orang kasihan di rumah sakit sana. Lo suka kalau mulai mau bayar, ada soal hamba Tuhan saudara. Dia bilang, ibu, ternyata ibu, ya kita udah kejar-kejar ini kekayaan doi, sia-sia. Bapak dong mesti kasih keluar di ruang isolasi. Diki bilang bayar, nanti bayar, kata ke rumah sakit. Tuh medis, berapa dong kita mau bayar? Tidak ada artinya. Uang saudara tidak akan menyelamatkan. Firman Tuhan berkata pasal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Mau berjuang mau apa saudara? Haleluya. Sobatin tulang dari pagi sampai malam, cuma mau doi, sudah pikir-pikir doi, cuma ada pikir-pikir. Cuma untuk saya, untuk keluarga saya sudah pikir-pikir. Saudara, itu akan musnah semua. Jangan berpikir seperti itu. Jangan cuma hatimu uang, pikiran uang. Memang orang butuh uang, saudara. Orang butuh uang. Tapi firman Tuhan tadi berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Ya. Mari saudara, orang jangan egois saudara. Haleluya. Jangan orang memperhatikan cuma orang diri sendiri, orang keluarga, cuma itu. 1 hari cuma itu. Mari kalau ada waktu sedikit, orang jadi berkat pada tetangga atau siapapun yang orang boleh ketemu. Ya tak? Mungkin nanti gembala petugas itu. No. Tuh mau jiwa kok gembala petugas bukan taruh kan cuma biasa. Tidak saudara, tidak. Saudara ada di dunia ini, ada misi tadi. Matius 28 ayat 19 saudara. Jangan egois. Ayat 5 dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau mau jiwa saudara lega di hari-hari terakhir yang semakin jahat ini saudara, Tuhan bilang belajarlah pada Tuhan karena Dia lemah lembut dan rendah hati ini. Mau ada kerendahan hati, Tuhan bilang hidupmu harus bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan mau pikiran dan perasaan saudara harus sama seperti Kristus. Ya, mau kepikiran dan perasaan jadi sama seperti Kristus, selalu saya ingatkan jaga hati. Karena kuncinya di hati. Amin. Makanya Mazmur 90 ayat 12 kalau tidak salah, dia katakan, ajarlah aku menghitung, ya tak? Dia bilang hari-hariku, ya tak? Untuk memperoleh hati yang bijaksana. Dia bilang di situ, ya. Kalau tidak salah di situ kalau Mazmur 90 ayat 12. Haleluya. Jadi mari saudara, tolong minta Tuhan ajarkan Tuhan dan berikan saya Tuhan hati yang bijaksana. Haleluya. Ini ajarlah kami menghitung harian kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Salah satu orang memiliki hati yang bijaksana, buahnya harus sabar. Harus sabar. Kalau saudara memiliki hati yang bijaksana harus sabar. Karena angsa
14, di situ firman Tuhan berkata, Amsal 14 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata apa di sana, saudara? Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tapi orang yang bijaksana dia bersabar. Saudara, kalau saudara suka-suka lekas naik darah, hati-hati saudara. Hanya ada orang kalau cepat-cepat naik darah, saudara, bisa saudara tuh pembuluh darah itu. Ada hamba Tuhan datang kemarin di sini bersaksi. Aduh, pendeta mujizat. Dia gembala GKMI. Dia katakan, waktu Maret sana saudara, sudah heboh dengan COVID. Tiba-tiba jemaat simpatisannya saudara telepon. Dirawat di rumah sakit, sudah di ICU di Malalayang. Sudah hampir pecah pembuluh darah karena darahnya sudah keluar, kata di hidung, sudah semua sudah pecah. Dan dia membutuhkan doa dari gembala ini. Dan sudah, ketika saudara suami istri sudah berdoa, kata di rumah orang pergi. Sehingga karena sudah COVID kan itu Maret. Sehingga mau beli masker, saudara. Di semua toko sudah ada masker waktu itu. Dan mereka berjalan dengan iman. Karena semua hampir mati, saudara. Jemaat kata mereka. Dan puji Tuhan sampai saudara di muka satpam bilang nggak bisa masuk karena nggak ada masker. Karena sedangkan COVID harus pakai. Tapi puji Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, saudara. Dan boleh mau masuk dan berdoa kan ini kekasih ini, bapak muda. Karena itu saudara, haleluya. Dan juga bapak ini masih suka minuman keras ya. Ya itu, api pecah, hampir pecah pembuluh darah. So pecah, so kalau gimana, hampir memang lewat. Tapi puji Tuhan, itu bapak pendeta gembala kemarin bersaksi. Bu, puji Tuhan, Tuhan tolong dia selamat, sembuh sekarang oleh pertolongan Tuhan. Jadi saudara, ini siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tapi orang bijaksana bersabar. Orang yang bijaksana dia sabar. Menjalani kehidupan ini saudara, hari lepas hari. Menit pertama dari orang bangun pagi, minta Tuhan kasih kekuatan kita untuk sabar sepanjang hari ini. Menghadapi itu orang-orang di sekitar orang yang mungkin imannya baru bertumbuh, atau mungkin dikelilingi orang, di sekelilingi orang fasik. Ada di mana kota itu? 1 Petrus. Nah, 1 Petrus. Haleluya. 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai 9. Firman Tuhan berkata begini, 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai 9. Dan jikalau Allah binasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tapi Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Makanya apa? Bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudara, ada di tengah-tengah orang yang fasik, yang penuh dengan hawa nafsu, yang suka marah-marah, yang tidak terkontrol emosinya, perasaannya tidak terkontrol. Saudara, ada di dekat mereka. Sabar, Jo. Sabar. Sabar, kasih kuat itu hati, saudara. Karena Tuhan bilang begini, Tuhan tahu kata menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Karena Tuhan sudah dicobai, pernah dicobai. Jadi Tuhan tahu, sanggup untuk orang yang cobai. Jadi itu saudara, jangan kata lekas naik darah. Kalau orang leso fasik cuma marah, orang lain lekas naik darah. Jangan, soal berlaku bodoh. Maka tidak ada lagi apa? Pengertian, ya, dan apa? Tidak sabar, tidak bijaksana. Tuhan tidak akan melahirkan hati yang bijaksana. Ya, nanti urusan. Orang mau ketemu, iya, tenang cukup berdoa. Karena selalu saya katakan Tuhan itu adil. Benci dosanya, kasih orangnya. Saya juga belajar, masih belajar saya sebagai mulai sidang. Saya bilang, Tuhan berikan anugerah bagi saya untuk saya mampu Tuhan bertahan. Saya minta anugerah. Tuhan minta kemurahan, minta rahmat-Mu Tuhan, untuk bisa sabar. Orang preman bilang, resign. Pada
lingkungan yang orang-orang yang sabar. Karena orang yang tidak sabar ketika mengambil keputusan bisa salah. Orang yang tidak sabar mengambil keputusan itu bisa hancur. Orang yang tidak sabar, karena banyak orang yang tidak sabar hari yang terakhir ini. Mau suka kesembuhan cepat, instan, tak sabar. Tetap ambil obat. Nak berdosa ambil obat enggak. Tapi kalau itu Tuhan yang izinkan untuk membuat imanmu bertumbuh, haleluya, sangat disayangkan. Ya tak? Sekarang banyak orang memuaskan supaya ada damai sejahtera, ambil jalur instan. Tak? Ambil medsos, 1 hari 1x24 jam untuk memuaskan dahaga jiwa. Ambil medsos dari pagi sampai malam, kalau tuh low, baterai belum low, belum rasa puas DP jiwa. Kau mulai kepo-kepo dengan orang urusan. Itu bagian dari memuaskan instan itu jiwa. Maaf saudara ya, kalau ada orang gunakan medsos dengan baik, dengan bijak, ini bicara bijaksana. Pergunakan medsos saudara dan saya dengan bijaksana. Artinya di sana adalah yang baik dan yang benar. Jangan medsos itu orang pakai untuk apa? Kepuasan batin mereka secara instan. Ya kan? Suka lihat dari pagi sampai malam. Instagram, dia orang ke Instagram, dia orang ke itu. Kan? Dari pagi. So kepuasan. Saya nonton live, itu ada sesuatu saudara, ada kecanduan. Orang menggunakan medsos dengan tidak bijak, itu akan dalam seperti dosa orang kecanduan narkoba. Saya bilang benar ya, benar. Ada orang jadi kecanduan ini medsos, sudah kurang medsos hari-hari. Orang kalau mau baca satu medsos bisa dengan jam-jam, kalau baca Alkitab 5 menit bosan. Bertobat jemaat Alfa Omega yang terima. Bertobat saya mau katakan. Kalau saudara banyak mendengar saudara hal-hal yang tidak berguna sia-sia, iman saudara tidak bertumbuh. Pergunakan waktumu saudara untuk ini. Saya katakan di messenger yang jemaat, kasih pertumbuhan iman. Tumbuh itu benih ilahi dengan firman Tuhan. Haleluya. Jangan ada sekarang jadi kecanduan tuh. Kalau yang mau lihat tuh status, aduh rasa bagaimana. Kadang saya walaupun saya status enggak, tapi enggak. Saya cuma mau jadi berkat Tuhan. Kamu kasih ini supaya banyak jiwa yang boleh bertobat. Atau saudara pakai marketplace-nya saudara, kalau sama Ibu Fian itu ada masak-masak, mau kasih posting dong, ya silakan. Nggak apa-apa, pakailah bijak ya, bijaksana. Ibu Ebi tugasnya marketplace, pakai dengan bijaksana. Jangan sama 1 hari, 1x24 jam sudah di medsos terus. Saudara, karena ini bicara juga di Filipi 2:5 kembali bro. Pikiranmu, hati harus ada bijaksana kan. Kita bilang untuk menguasai pikiran perasaan kehendak kemauan saudara menjadi sama dengan pikiran perasaan kehendak kemauan Kristus, hatinya yang dijaga. Kan saudara baca di Facebook, apa yang engkau pikirkan, itu yang kau tuangkan. Jangan engkau lagi kalau engkau masukkan di status Facebookmu. Nah ini bahaya saudara. Nah ini menaruh pikiran supaya kata orang jiwa tenang, lega, hati yang dijaga, ya toh? Dan tadi kan di Mazmur 90 ayat 12, Tuhan ajarkan aku menghitung hari itu memiliki hati yang bijaksana. Amsal sudah katakan hati yang bijaksana itu harus sabar, ya toh? Harus sabar. Tapi banyak bicara sabar itu banyak orang yang mau instan, ya. Ketenangan dalam jiwa mau instan, mau senang, suka mau kemana-mana, mau suka pesta pora apa semua. Kok ada yang pergi di judi, supaya senang tuh jiwa. Ya kan? Ada kecanduan. Nah ini juga ada kecanduan yang baru. Yang baru adalah menggunakan medsos yang tidak bijaksana. Jadi kecanduan itu bahaya juga. Haleluya. Soalnya narkoba masuk kecanduan di medsos yang tidak ada dengan bijaksana. Silakan, tidak berdosa dengan medsos, tidak berdosa yang orang. Tapi pergunakan itu dengan bijaksana, itu benar dan baik. Amin. Boleh mengerti saudara? Ya, supaya tidaklah kamu dalam hidupmu bersama naruh pikiran perasaan dapat juga dalam Kristus Yesus. Supaya saudara hati itu dikuasai oleh Roh Allah. Benih ilahi itu tetap ada, saudara ya. Untuk jaga hati supaya saudara punya hati yang bijaksana. Supaya kembali ke Matius 11 ayat 28
sampai ayat 30. Di situ firman Tuhan berkata saudara, maaf, jangan dulu bro, maaf. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap, terima kasih Roh Kudus, menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya setiap hak saudara dilepaskan. Wah, haleluya. Saya melayani seorang ibu kemarin datang, dia masih mempertahankan haknya. Dan Tuhan bicara, ibu mau suka tuh pikiran tenang supaya cuma sakit-sakit kepala. Tuhan bilang selepas Tuhan. Apa yang selama ini orang masih ada simpang, masih ada pertahankan? Ego, masih gengsi, masih sombong, kebenaran diri sendiri, kekerasan hati, lepas. Ingin dihormati, lepas. Ingin disanjung, lepas. Mesti selepas. Firman Tuhan bilang harus mengosongkan dirinya sehingga mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Karena Tuhan dah sekosong, dia jadi manusia. Dia Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Dia mau turun ke dunia ini menjadi sama seperti manusia. Tapi manusianya itu sudah dipenuhi dengan firman. Dia tahu menjadi firman yang sudah menjadi manusia. Sehingga setiap dari perkataan ada kuasa orang mati bangkit. Setiap perkataan ada kuasa orang sakit sembuh. Karena firman sudah menjadi manusia. Saudara dan saya juga bisa seperti itu. Ketika engkau mengkonsumsi firman setiap hari, setiap saat, setiap perkataanmu ada kuasa. Dan saudara orakan, sepanjang hari saya diberkati, maka terjadilah. Kalau engkau sudah dipenuhi dengan firman, hidupmu sudah dipenuhi dengan firman. Firman itu akan menjadi manusia dalam kehidupan saya, John, Ibu Fia. Maka Roh Kudus itu akan datang. Dan Roh Kudus itu akan berkuasa. Haleluya. Dan akan disertai kuasa. Kau sudah dipenuhi firman. Makanya Yesaya 59 ayat 20 dan 21. Tentang penebusan Tuhan, dia katakan saudara, dia sudah menebus saudara saya. Ia dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan ini. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang mengingati engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Jadi firman dan Roh Kudus itu harus seiring supaya jiwamu tenang, jiwamu ada kelegaan. Damai sejahtera Allah akan memerintah atasmu dan terang Tuhan akan terbit atasmu dan kau siap jadi berkat. Boleh mengerti firman? Haleluya. Saya percaya ketika engkau mengerti firman Tuhan, engkau bisa melakukan firman Tuhan. Jadi pelaku firman Tuhan, saudara. Amen. Supaya kalau saudara sudah bersihkan hidupmu dengan firman, saudara tidak stres-stres lagi. Ya, saudara tidak akan tekanan, tidak kepahitan, kebencian, amarah, dendam, sudah ada. Yang ada cuma ada ketenangan, kelegaan. Karena Kristus yang lemah lembut dan rendah hati itu ada tinggal. Dia bergerak hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Amin. Amin.